Selamat siang Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Yolansi Porandun. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas A dengan NIM 1903030026. Saya di sini saya akan menjelaskan buku review kedua metode penelitian sosial. Materinya tentang metode penelitian dan menulis riset proposal. Penelitian ilmiah merupakan sebuah definisi untuk beberapa alasan, mungkin terkait dengan ketidaksukaan pada matematika. Banyak orang dapat mempertimbangkan kata penelitian dan segala sesuatu yang disarankan untuk dapat menyenangkan sebuah kata, dan penelitian juga bisa menjadi sebuah istilah yang berharga untuk bisa mengarahkan jawaban atas pernyataan tidak mungkin. Dua pernyataan dasar yang harus dipelajari oleh peneliti pemula untuk dijawabkan adalah bagaimana dan kapan menggunakan metode penelitian dan statistik prosedur. Dapat mengembangkan metode penelitian dan prosedur. Ada 3 berharga tugas, tetapi fokus untuk sebagian besar mahasiswa penelitian harus pada aplikasi, meskipun ahli statistik dan peneliti sama-sama menghasilkan hasil penelitian khususnya sangat berbeda-beda. Namun para ahli statistik matematika dapat menghasilkan prosedur atau rumus statistik yang disebut algoritma. Peneliti menggunakan algoritma ini untuk menyelidiki pernyataan penelitian hipotesis. Hasil usaha kooperasi ini sudah bisa memajukan pemahaman kita tentang fenomena yang dapat dipelajari. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian dugaan hubungan, dapat didefinisikan sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris dan kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Definisi ini berisi tentang istilah-istilah dasar yang diperlukan dalam mendefinisikan metode penelitian ilmiah. Dalam menjelaskan prosedur itulah diterima selama berabad-abad. Bagaimanapun terlepas dari asalnya, namun semua peneliti dimulai dengan dasar pernyataan atau proposisi tentang fenomena ilmiah penelitian publik. Metode otoritas berusaha untuk mempromosikan kepercayaannya pada sesuatu karena sumber terpercaya, seperti kerabat, koresponden berita, atau guru, untuk mengatakan suatu hal yang sangat benar. Penekanannya ada pada sumbernya, bukan pada metode yang mungkin digunakan sumber untuk mendapatkan sebuah informasi. Dalam sains adalah empiris, oleh karena itu peneliti harus sangat berhati-hati dalam melaporkan sebuah hal yang dapat mempublikasikan kepada informasi tentang penggunaan metode pengambilan sampel, pengukuran dan prosedur pengumpulan dari data. Informasi semacam itu memungkinkan peneliti untuk memverifikasi secara independen studi yang diberikan dan untuk mendukung atau membantah temuan peneliti awal, dan juga menyimpan deskripsi mereka tentang observasi atau data dan bahan penelitiannya sebagai sebuah informasi yang tidak termasuk dalam laporan formal dan bukan tersedia untuk peneliti lain. Berdasarkan permintaan, ada praktik untuk simpan semua bahan peneliti menta selama 5 tahun. Dalam sains adalah sistematika dan akumulatif, ilmuwan harus menghubungkan konsep abstrak dengan dunia empiris dan pengamatan yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui berbagai instrumen pengukuran, para ilmuwan juga berupaya mencari
keteraturan dan konsistensi di antara temuan mereka. Dalam bentuk idealnya, peneliti ilmiah juga memulai dengan suatu peristiwa yang diamati dengan cermat dan akhirnya berkembang sebuah teori dan hukum. Teori adalah seperangkat yang terkait proposisi yang menyajikan pandangan sistematis fenomena. Oleh karena itu, untuk hubungan dan antar konsep, peneliti berkembang untuk mencari sebuah teori dengan mencari pola keseragaman untuk menjelaskan data sebagai suatu kumpulan informasi yang akurat. Faktanya, para ilmuwan berusaha keras untuk mengembangkan teorinya karena untuk satu alasan, mereka berguna dalam memprediksi perilaku. Sebuah teori terletak pada kemampuan untuk memprediksi suatu fenomena atau peristiwa. Penelitian sektor akademik juga dilakukan oleh para sarjana dari perguruan tinggi dan universitas ternama. Juga secara umum berarti bahwa peneliti memiliki pendekatan teoritis atau ilmiah, yaitu hasilnya dimasukkan untuk membantu menjelaskan media massa dan pengaruhnya terhadap individu. Beberapa topik penelitian populer di bidang teoritis termasuk penggunaan media dan berbagai item yang berhubungan dengan media seperti video, game, televisi, dan sistem kabel multi saluran analisis lainnya. Gaya hidup konsumen juga merupakan media konsumen alternatif untuk sebuah sistem media di berbagai jenis pemrograman pada anak-anak. Penelitian sektor swasta dilakukan oleh non-pemerintah, bisnis, dan industri atau konsultan peneliti mereka. Penelitian terapan atau penelitian umum artinya hasil dimaksudkan untuk digunakan situasi pengambilan keputusan. Topik penelitian tipikal secara pribadi sektor termasuk analisis konten media dan preferensi konsumen penelitian. Pendekatan hubungan masyarakat untuk menyelesaikan spesifik masalah informasi berkaitan dengan perkiraan penjualan dan studi gambar dari properti yang dimiliki oleh perusahaan. Ada perbedaan lain antara akademik dan sektor swasta penelitian. Misalnya, penelitian akademis bersifat publik, ada yang bersifat peneliti atau organisasi penelitian yang ingin menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti akademis harus bisa dilakukan supaya menjadi sebuah peneliti yang meminta peneliti asli untuk dapat digunakan sebagai sebuah data mentah. Namun ada sebuah daftar yang mencakup semua anggota suatu populasi memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Sebelum memutuskan untuk menggunakan pengambilan sampel sistematis, orang harus mempertimbangkan maksud dan tujuan suatu peneliti serta ketersediaan daftar lengkap penduduk. Jika daftar seperti itu tidak tersedia, pengambilan sampelnya pun sistematis mungkin keliru. Suatu masalah utama yang terkait dengan pengambilan sampel sistematis adalah bahwa prosedur rekan terhadap periodisitas, yaitu pengaturan aturan item dalam populasi mungkin biasanya dalam pemilihan proses. Sampel klaster, prosedur pengambilan sampel yang biasanya adalah memilih satu unit atau subjek di suatu waktu. Namun proyek yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penting yang dirancang untuk memberikan informasi dan keputusan yang melibatkan sejumlah besar uang ataupun keputusan yang dapat berpengaruh pada kehidupan orang. Membutuhkan tingkat yang tinggi persis dan oleh karena itu sampel besar yang harus digunakan. Beberapa prinsip umum digunakan untuk memadu penelitian dalam menentukan sampel yang dapat diterima. Namun saran ini tidak dapat didasarkan pada suatu teori statistik, tetapi mereka harus memberikan alwatitik dalam banyak kasus.
Namun pertimbangan utama dalam menentukan ukuran sampel adalah metode penelitian yang digunakan. Akibatnya, tahap ini mungkin yang paling banyak sulit dalam metode studi kasus. Meskipun sulit untuk digeneralisasikan oleh semua situasi studi kasus, namun 3 strategi analitik yang luasnya disarankan oleh pencocokan pola, pembentukan penjelasan, dan waktu seri. Dalam strategi pencocokan pola berbasis empiris adalah dibandingkan dengan pola prediksi atau beberapa alternatif prediksi pola. Misalnya, sebuah surat kabar yang akan mendirikan alat manajemen baru dan serangkaian pertemuan yang sangat rutin antar manajemen dan properti tidak termasuk editor. Berdasarkan teori atau organisasi, seorang peneliti mungkin memprediksi hasil tertentu, yaitu lebih banyak stres antara editor dan reporter, meningkatkan produktivitas hubungan pengawasan dan sangat melemah dan sebagainya. Sekian video dari saya. Selamat siang, Pak.